Pernah dengar nggak soal rencana pemerintah buat motong 3 angka 0 di mata uang rupiah kita? Nah, wacana ini tuh sebenarnya udah lama, tapi belakangan ini rame lagi. Sebetulnya apa sih artinya buat kita, buat uang yang ada di dompet kita? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Coba deh bayangin sejenak, uang Rp100.000 yang warna merah itu tiba-tiba nilainya di dompet cuma jadi Rp100. Gimana rasanya? Kaget, bingung, atau malah panik? Wajar banget kalau kita ngerasa gitu. Inti rencananya sih sederhana banget. Setiap Rp1.000 yang kita punya bakal jadi Rp1. Tentu aja pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita semua adalah, wah, apa ini artinya nilai uang kita jadi anjlok? Apa kita bakal jadi lebih miskin? Nah, tunggu dulu. Jawabannya nggak sesimpel itu. Jadi bener nggak sih 1000 jadi 1? Nah, di bagian pertama ini kita akan coba luruskan kesalahpahaman terbesar seputar rencana ini. Seperti yang dibilang sama seorang pengamat rupiah, Pak Nanang Wahyudin, banyak negara gagal karena rakyat salah paham dan panik. Kalimat ini tuh kena banget. Ini nunjukin kalau berhasil atau gagalnya sebuah rencana besar kayak gini, kuncinya bukan cuma di pemerintah, tapi justru di pemahaman dan kepercayaan kita semua sebagai masyarakat. Oke, mari kita perjelas satu hal yang paling penting. Ini sama sekali bukan pemotongan gaji atau pemotongan nilai kekayaan kamu. Ini adalah sesuatu yang konsepnya beda banget. Nah, ini dia istilah resminya, redenominasi. Artinya, penyederhanaan nominal, tapi nilai tukarnya nggak berubah sama sekali. Biar gampang gini deh, kalau sebelum redenominasi kamu bisa beli semangkuk bakso seharga Rp15.000, nanti setelah redenominasi kamu tetap bisa beli bakso yang sama dengan harga Rp15. Daya belinya itu sama persis. Inilah bedanya yang paling mendasar. Kebingungan sering terjadi karena orang-orang suka nyamain ini sama sanering, atau pemotongan nilai uang yang dulu pernah terjadi pas zaman krisis. Beda banget. Kalau sanering, nilai uang kamu dipotong, tapi harga barang di pasar tetap mahal. Jelas daya beli kita langsung anjlok. Nah, redenominasi ini kebalikannya. Nominal uang dan harga barang itu sama-sama disederhanakan. Jadi daya beli kamu tetap aman. Kuncinya, redenominasi dilakukan saat ekonomi stabil, bukan pas lagi krisis. Oke, kalau nilainya sama aja, terus buat apa repot-repot ngubah angkanya? Apa sih untungnya buat kita? Ternyata ada beberapa alasan kuat di baliknya. Anggap aja ini kayak lagi bersih-bersih sistem keuangan negara kita. Pertama, soal efisiensi. Bayangin sistem kasir atau akuntansi yang nggak lagi pusing sama deretan nol yang panjang. Kedua, lebih praktis. Dompet kita nggak perlu tebel-tebel lagi. Yang ketiga, ini soal kredibilitas di panggung dunia. Biar rupiah kita kelihatan lebih setara sama mata uang negara lain. Dan yang terakhir, ini juga jadi bagian persiapan penting buat integrasi ekonomi di level ASEAN. Tapi, ya namanya juga kebijakan besar pasti nggak mungkin tanpa risiko. Sekarang, yuk kita bedah apa aja tantangan dan biaya yang mungkin nggak kelihatan di permukaan. Risiko terbesarnya, percaya atau enggak, justru ada di kepala kita sendiri. Namanya inflasi psikologis. Secara teori, harga kan nggak boleh naik, tapi perilaku kita sebagai konsumen dan penjual bisa memicunya. Ini terjadi karena ada yang namanya rounding effect, atau pembulatan harga ke atas. Biar gampang, kita lihat contohnya. Misal, ada jajanan harganya Rp1.500. Setelah redenominasi, harganya jadi Rp1,5. Nah, disinilah risikonya muncul. Biar gampang kembaliannya, si pedagang bisa aja ngebuletin harganya jadi Rp2. Kelihatannya kan kecil ya, cuma naik dikit. Tapi, coba bayangin kalau ini terjadi di jutaan warung dan toko di seluruh Indonesia. Kenaikan kecil yang serempak ini, lama-lama bisa jadi inflasi yang beneran. Dan tantangannya nggak berhenti di situ. Pertama, soal biaya. Nyetak uang baru dan nge-update semua sistem ATM dan perbankan itu butuh dana yang super besar. Terus, gimana soal hukum? Jutaan kontrak cicilan rumah, pinjaman, dan lain-lain itu harus dijamin nggak akan jadi sengketa. Dan, yang nggak kalah penting, infrastruktur kita udah siap belum? Terutama ketersediaan uang receh atau koin yang penting banget buat mencegah pembulatan harga tadi. Nah, daripada kita cuma berandai-andai, mending kita coba belajar dari pengalaman negara lain. Siapa sih yang berhasil jalanin ini, dan siapa yang justru gagal total? Di sini kita bisa lihat dua contoh yang kontras banget. Di satu sisi, ada Turki. Mereka sukses besar memangkas 6 angka 0 di tahun 2005. Kuncinya apa? Stabilitas. Mereka melakukannya pas ekonomi lagi sehat dan inflasi terkendali. Di sisi lain, ada kisah tragis dari Zimbabwe. Mereka udah coba 3 kali dan 3-tiganya gagal. Kenapa? Karena mereka nekat ngelakuinnya di tengah badai hiperinflasi, sementara pemerintahnya terus-terusan nyetak uang. Kepercayaan publik pun langsung hancur lebur. Jadi,
Dari berbagai pengalaman ini, kita bisa lihat resep suksesnya. Pertama dan yang paling utama, fondasi ekonomi harus kokoh, inflasi harus jinak. Terus, perlu ada payung hukum yang super jelas buat ngelindungin semua kontrak. Kunci berikutnya adalah edukasi publik yang masif dan jelas, biar nggak ada kepanikan. Lalu, harus ada masa transisi yang mulus, misalnya dengan mencantumkan 2 harga, lama dan baru. Dan terakhir, hal teknis kayak ketersediaan uang receh, itu harus benar-benar siap. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Tujuannya memang bagus untuk efisiensi dan gengsi. Tapi, ujian sesungguhnya ya ada pada kepercayaan publik. Dengan semua syarat dan resiko yang ada, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia sudah siap? Nah, itu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama.